Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS, apa kabar? Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di kesempatan kali ini. Tentunya di sini Mia sudah bersama beliau di Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan juga yang ada di Instagram. Malam kali ini sedang bersama kita. Hai, selamat malam Sugeng Dalu. Terima kasih kebersamaan panjenengan untuk selalu bersama dan mendapatkan info-info resep-resep herbal dari beliau sang Raja Herbal Dunia ya. Selamat malam Bang Hais. Halo Mia, selamat malam juga semua fan Hasan Sabila, sedulur EMC. Kali ini Bang Hais akan concern ke salah satu materi, yaitu tentang hipertensi. Nah, atau hipertensi itu apa? Kalau yang ada yang hiper berarti ini tinggi ya, berarti ada tensi, berarti tensi darahnya tinggi. Nah, sebetulnya apa korelasi antara hipertensi dan sumsum tulang? Kenapa Bang Ais mengambil materi mengenai pengaruh sumsum tulang terhadap hipertensi? Pengertian dari sumsum tulang itu adalah jaringan lunak. Berada di mana? Di rongga dalam tulang. Ada tulang pinggul, ada tulang paha, ada tulang lengan, ada tulang jaringan tulang belakang. Fungsi daripada itu, dia memproduksi sel darah putih dan sel darah merah plus trombosit. Sel darah putih itu adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Baik. Yang berfungsi untuk apa? Melindungi ada infeksi atau inflamasi. Ada bakteri, ada virus, ada zat-zat asing. Zat asing itu seperti kanker, miom, kista, itu termasuk zat asing. Kalau sel darah merah, itu sebenarnya komponen utama darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Dari mana? Dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan dia akan membawa kembali CO2 atau zat bakar untuk dikeluarkan melalui mana? Melalui hidung dan melalui pori. Pengaruh terhadap hipertensi, sumsum tulang itu dia akan memproduksi imun yang disebut imunnya proinflamasi. Anti radang yang menyebabkan peradangan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Kalau prosesnya Pak ya, dari sumsum tulang akan berproses menjadi hipertensi. Ini perjalanan. Baik. Proses itu pergerakan atau perjalanan ya. Dari sumsum tulang akan menjadi hipertensi. Baik. Dia mengganggu pembentukan sel darah merah. Sel darah merah aja diganggu, Pak. Oke. Di sumsum tulang. Jadi perkembangan sel darah merah di sumsum tulang dia akan diganggu. Nah, inilah yang berkaitan langsung dengan resiko hipertensi. Sel inflamasi yang terbentuk akan menyusup ke organ-organ vital. Jantung, ginjal, ya, saraf, otot. Mengganggu sistem saraf otonom. Saraf otonom itu saraf otomatis, Pak, bergerak sendiri. Jantung dia gerak sendiri. Itu otonom. Mata berkedip itu termasuk saraf otonom, dia bergerak sendiri. Nah, ini akan dikacaukan. Termasuk akan mengacaukan sistem sirkulasi darah. Nah, kira-kira apa saja ini Bang? Yang lain yang mungkin ternyata bisa meningkatkan tensi darah. Sesuai dengan judul saya, Baik. ada pengaruh sumsum tulang terhadap meningkatnya tensi darah atau hipertensi. Nggih. Pengaruhnya apa? Produksi sel darah merah
berlebih, Pak. Nah, yang kedua, terjadi pengentalan darah. Yang ketiga, pembuluh darah itu malah menyempit, Pak. Nah, yang keempat, ada pengerasan pada pembuluh darah. Terus cedera tulang, ini pengaruh sumsum. Ada virus tulang. Yang ketujuh, terjadi pengeroposan tulang. Imun tidak stabil. Yang kesembilan, tubuh terasa kaku. Ya, kaku dan panas. Yang ke-10, lemahnya saraf otak. Terus yang ke-11, sulit tidur. Yang ke-12, kepala nyeri dan berat. Kemudian efeknya nih Bang terhadap sumsum atau efeknya terhadap tubuh jika sumsum tulang belakang tadi yang mempengaruhi hipertensi. 1. Telinga berdenging. Telinga berdenging. 2. Ada gangguan penglihatan. Yang ketiga, leher kaku dan nyeri. Yang keempat, efeknya kelumpuhan itu yang saya katakan, dia akan mengacau kerusakan sistem sel darah merah. Terus kemudian yang keenam, ada pembengkakan pada dinding pembuluh darah. Nah, yang ketujuh, kram pada otot paha dan betis. Ini yang sering terjadi, Pak. Yang kedelapan, mudah lelah. Yang kesembilan, sering sakit pinggang, boyokan. Yang kesepuluh, dada nyeri dan sesak. Yang kesebelas, bicara berat dan cedal, tidak jelas. Terus yang ke-12, tangan nyeri kesemutan. Yang ke-13, kram otot perut. Yang ke-14, lemah pada otot kaki. Biasanya umumnya terjadi pada tungkai. Kemudian apakah darah tinggi ini bisa normal kembali Bang? Saya ada 4 langkah untuk memperbaiki ini. Apa saja ini Bang ya dari 1, 4? Nah, yang pertama pastinya kita memperbaiki kerusakan sumsum tulang. Nah, kita akan memberikan nutrisi-nutrisinya pada sumsum tulang. Baik. Seperti vitamin B12, vitamin E, ada lagi riboflavin. Ini vitamin B2, Pak. Ini untuk melancarkan sirkulasi darah, tujuannya itu. Ada lagi glukosamin. Glukosamin ini dia membantu pembentukan tulang. Wow. Zat besi yang berhubungan dengan sel darah putih, zat besi ini, ya, kolagen. Yang kedua, setelah sumsum tulang, apalagi membersihkan kotoran-kotoran atau endapan pada ginjal. Nah, kotoran-kotoran ginjal termasuk batu kalsium atau kalsium yang mengkristal. Over kalsium ini bisa membentuk kristal. Batu asam urat. Asam urat yang tinggi dia bisa membentuk batu pada asam urat. Batu strupit itu terbentuk dari magnesium, amonium, dan fosfat. Ya, itu yang bisa terbentuk juga kristal. Terus ada batu sistin. Itu adalah kelainan genetik sebenarnya, Pak. Ini dari kecil nih. Terbentuk dari asam amino. Ya, ini yang batu sistin. Ini genetik kali ini. Nah, kemudian kotoran lagi apa? Urium. Semua tumpukan tadi menyatu di ginjal, itu urium. Kotoran lagi kreatin. Ini kumpulan-kumpulan protein yang harusnya dia berada pada otot ginjal. Ini justru dia menyerang ginjal. Atau mengerasnya otot ginjal kelebihan protein. Ini kreatin, Pak. Kemudian ada lagi kelebihan zat garam, hobi dengan asin, ya.
Ini termasuk kotoran ginjal. Kelebihan kalium dan alkohol. Ada lagi membersihkan kotoran ginjal yang berada pada pembuluh darah. Selain sumsum tulang, pembuluh darah itu dikotori oleh satu, timbunan lemak, trigliserid, gula tebu, artinya hobi dengan manis. Ya, gula tebu ya. Ini tidak masuk aren dan gula merah. Baik. Nggak masuk sana. Oke. Karena kenapa dasar alasannya? Dasar alasannya setelah kita lihat kerjanya gula tebu, dia akan mengendap, mampir pada pembuluh darah. Gula aren dan gula merah, dia langsung keluar lewat urin, tidak melekat. Artinya gula tebu punya zat perekat. Nah, yang keempat, kotoran yang keempat adalah MSG, penyedap-penyedap rasa yang berlebihan itu. Dan yang selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu pastinya ya Bang ya. Tentunya Bang Ais punya dong resep rebusannya untuk menyembuhkan hipertensi yang ada hubungannya dengan sumsum tulang. Yang pertama, saya menggunakan biji kemiri. Biji kemiri. Nah, biji kemiri ini untuk sumsum tulangnya, Pak. Berapa ini Bang? Biji kemiri ambil 3, 3. dihancurkan. Baik. Biji mahoni 5, biji alpukat 1. Kemudian kulit kayu pole ini berfungsi untuk membuang kotoran-kotoran pada ginjal. Berapa ini Itu Bang? 5 cm. Terus ada lagi kulit kayu cemara. Ini dia akan membantu membersihkan kotoran pada pembuluh darah dan kotoran pada ginjal. 5 cm juga. Potong-potong, Pak. Bersihkan semua. Nah, direbus airnya 5 gelas, sisakan 3 gelas. Masuklah produk ini atau racikan ini ke dalam Kempero. Oh, masuk di Kempero. Iya, Oke. betul. Wah, luar biasa ya. Tadi kita sudah mendapatkan resep baru. Saatnya gini kita Q&A sebentar ya Bang ya. Boleh Halo, nih ya. selamat malam buat sedulur Bang Ais yang ada di rumah yang sudah bertanya lewat TikTok ataupun nanti lewat YouTube boleh ataupun di WA ya. Dari Kak Aini, Bang, mata kabur karena diabetes, apa obatnya? Mata kabur. Diabetes ini pasti akan membuat mata itu menjadi kabur. Artinya di sini diabetes dapat menyumbat aqua humor. Aqua humor itu cairan mata yang kental yang untuk menjaga kestabilan bola mata. Itu satu. Yang kedua, diabetes dapat merusak sistem saraf optik. Ya. Berarti kita sudah bisa menggunakan Enta dan Gekom. Terima kasih Bang Ais untuk resepnya yang luar biasa malam Sama-sama. kali ini. Semoga Bang Ais selalu sehat. Amin. Demikian tadi obrolan kita di Beres Bedah Resep Hasan Sobila. Terima kasih yang ada di rumah 97.8 FM EMC, di TikTok kami, di YouTube maupun di Facebook, Instagram yang sudah memfollow semua akun media sosial Bang AS. Jangan lupa untuk memfollow ya agar Anda tahu kalau misalnya kita upload video baru. Terima kasih. Bertutup baik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.